Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pertemuan ketiga mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan. Hari ini kita mau mencoba membahas mengenai visi, misi, tujuan, kemudian rencana strategis, standar operasional prosedur, pada madrasah atau sekolah, kemudian komponen manajemen madrasah dan sekolah. Sekolah atau madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. Sekolah dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal. Pengelolaan sekolah yang tidak profesional dapat menghambat proses pendidikan yang sedang berlangsung dan dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal. Nah, agar pengelolaan sekolah dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya untuk mengendalikan organisasi sekolah secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Perencanaan strategis ini merupakan landasan bagi sekolah ketika menjalankan proses pendidikan. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak ini terdiri dari visi, misi, dan tujuan. Kemudian perumusan visi, misi, dan tujuan harus dilakukan oleh pengelola sekolah agar sekolah tersebut memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan atau tujuan pendidikan nasional. Baik, berikutnya kita mau mencoba melihat mengenai visi. Nah, visi ini ditulis sebagai kata benda yang merupakan konsep keadaan organisasi atau lembaga pendidikan di masa depan. Visi ini merupakan gambaran masa depan yang realistik atau nyata dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu dan menjadi sebuah cita-cita dari suatu organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Nah, visi sekolah atau visi madrasah ini merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga yang dikelola secara profesional. Visi di lingkungan lembaga madrasah ini ditetapkan oleh pimpinan lembaga formal atau lembaga madrasah, seperti kepala sekolah. Nah, meski proses penetapan umumnya ini dilakukan secara bersama-sama oleh majelis guru, atau ada satuan tugas yang sudah ditunjuk atau dibentuk untuk menyusun visi tersebut. Berikutnya kita coba lihat misi. Nah, misi ini ditulis sebagai kata kerja, yakni pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi, dalam hal ini sekolah dan madrasah. Nah, bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada saat ini dan di masa yang akan datang, misi ini diperlukan. Misi juga harus mencerminkan segala sesuatu agar bisa mencapai visi. Atau dengan kata lain, misi ini adalah penjabaran yang realistis atau yang nyata yang dapat dilakukan oleh sekolah dan madrasah untuk mencapai visi tadi. Baik, berikutnya kita mau melihat pada poin tujuan. Nah, tujuan ini ditetapkan pada umumnya berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah menetapkan visi dan misi. Tujuan ini diarahkan pada perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam rangka untuk merealisasikan misi tadi. Tujuan ini harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah organisasi atau lembaga, dalam hal ini sekolah dan madrasah.
Baik, berikutnya kita coba lihat contoh visi dan misi. Visi misalnya mencetak kader penerus bangsa yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Nah, misinya kita bisa lihat seperti melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar yang mantap, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, menghasilkan output yang berkualitas, membentuk insan agamis, menanamkan akhlakul karimah, mengembangkan budi pekerti yang luhur. Nah, jika kita lihat susunan dari misi ini merupakan kata kerja ya, atau bentuk yang realistis dari visi yang berbentuk kata benda tadi. Maksud dirumuskannya visi dan misi sebuah sekolah atau madrasah ini yang pertama untuk memberikan arah yang jelas bagi usaha-usaha yang dilakukan sekolah. Kemudian untuk mengilhami masyarakat sekolah dengan sebuah tujuan yang bersifat umum. Kemudian untuk memberikan kerangka bagi penentu kebijakan dan prioritas. Nah, selanjutnya juga maksudnya untuk membangun pusat acuan atau reference point yang digunakan sekolah atau madrasah dalam menelaah keberhasilan kegiatan-kegiatannya dalam proses pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikannya. Baik, selanjutnya kita mau mencoba melihat mengenai rencana strategis. Rencana strategis atau perencanaan strategis ini merupakan proses yang dilakukan sebuah organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Dalam hal ini sumber daya manusia atau sumber daya yang berasal dari pembiayaan untuk mencapai strategi yang ingin dicapai. Nah, perencanaan strategis ini juga sebuah alat manajemen sebenarnya yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Jadi untuk proyeksi kondisi masa depan, disusunlah sebuah perencanaan yang strategis. Sehingga rencana strategis ini bisa berbentuk petunjuk yang dapat digunakan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Jadi rencana strategis ini merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi apa yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut untuk mengelola kondisinya saat ini agar dapat melakukan proyeksi atau melihat arahan ke depannya kondisi yang masa akan datang itu apa yang ingin dicapai selain kondisi saat ini. Setelah visi, misi, tujuan, kemudian rencana strategis tadi disusun, kita perlu membuat semacam standar operasi prosedur atau yang dikenal dengan SOP pada madrasah dan sekolah. SOP adalah suatu dokumen, jadi di dalamnya itu berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Nah, standar operasi prosedur ini sering disingkat SOP. Ini wajib dimiliki oleh setiap jenjang madrasah atau sekolah. SOP ini dibuat selama 5 tahun sekali oleh kepala madrasah atau kepala sekolah. Tujuan dibuatnya SOP ini pada madrasah ini ya, supaya salah satunya agar terjaga konsistensi terhadap kegiatan-kegiatan pembelajarannya, serta pada level kinerja guru bisa konsisten juga dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selain itu juga untuk menghindari serta mengantisipasi kesalahan-kesalahan dalam praktek kerja di madrasah.
SOP ini juga dijadikan acuan dasar ya, karena SOP ini isinya mencakup skenario ke depan dari seluruh elemen 8 standar yang menjadi pilar utama keberhasilan pendidikan. Jadi ada 8 standar pendidikan yang harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu. Nanti kita lihat cakupan-cakupan dari 8 standar pendidikan tadi. Tujuan utama madrasah atau sekolah membuat SOP atau standar operasi prosedur ini adalah agar madrasah atau sekolah memiliki struktur skenario yang jelas selama 5 tahun ke depan. Nah, rancangan madrasah ke depan ini dituangkan dalam SOP atau standar operasi prosedur. Kemudian di dalam SOP tersebut dirancang seluruh elemen 8 standar pendidikan yang meliputi standar yang pertama yaitu standar isi, kemudian standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. Nah, masing-masing standar itu dibuat uraiannya lagi sesuai kebutuhan madrasah, sekolah, atau lembaga pendidikan dalam memenuhi semua kegiatan yang biasa dilakukan. Contoh yang mencakup standar isi, misalnya madrasah atau sekolah itu perlu menyusun SOP pembuatan kalender pendidikan, kemudian SOP penyusunan kurikulum. Nah, ini rinciannya akan Ibu share di grup mata kuliah kita. Nanti teman-teman bisa lihat per itemnya, contoh-contohnya seperti apa dari ini masing-masing item standar pendidikan ini. Nah, dengan dibuatnya SOP atau standar operasi prosedur tadi, maka semua anggota Dewan Madrasah atau sekolah ini bisa mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, karena di dalam SOP tadi sudah ditentukan peran-peran masing-masing anggota Dewan Madrasah atau warga sekolah demi menunjang suksesnya pendidikan yang mereka kelola. Nah, kemudian ini SOP dibuat dengan tepat. Jadi jika SOP itu dibuat dengan tepat, maka guru-guru akan mengetahui jenis tugas-tugasnya, apa saja yang akan mereka buat. Misalnya kalau kita lihat di standar standar proses, di situ kan ada bagaimana standar menyusun RPP, itu ya, kemudian silabus. Nah, ini juga perlu dipahami oleh guru ya untuk mengetahui tugas-tugas mereka, sehingga pelaksanaan pembelajaran itu punya acuan yang terarah dan tidak asal-asalan guru tersebut melakukan proses pembelajaran. Nah, guru juga akan paham alur tugasnya bagaimana, serta wewenang dan tanggung jawabnya apa saja dalam membaktikan diri di madrasah atau sekolah itu. Baik, berikutnya kita mau coba melihat tujuan dan manfaat SOP dalam suatu satuan pendidikan. Ada 9 item ya. Yang pertama, tujuan dan manfaatnya untuk menjaga konsistensi kinerja atau kondisi tertentu, kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas tertentu. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas sebagai supervisor atau pengawas ya, dalam hal acuan bagi supervisor ketika mereka turun ke lapangan mengawasi sekolah, ini bisa dilihat dari SOP yang sudah disusun oleh sekolah tadi. Nah, kemudian membantu menghindari kesalahan, konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian juga bisa dijadikan ukuran parameter dalam menilai mutu kerja atau pelayanan. Nah, selain itu juga bisa
manfaatnya memberikan jaminan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, kemudian juga bisa menjadi acuan alur kerja, wewenang tanggung jawab masing-masing petugas yang terkait. Nah, selanjutnya juga bisa dijadikan sebagai dokumen yang memberikan penjelasan dan penilaian proses pelaksanaan kerja. Jadi, bila terjadi malpraktek atau kesalahan administratif, bisa diacu kembali di SOP-nya. Apakah sudah sesuai SOP atau belum gitu ya. Misalnya dalam kesalahan menyusun RPP atau kesalahan dalam apa ya namanya tuh menyusun kalender pendidikan. Ini bisa dilihat SOP-nya bagaimana. Kemudian juga sebagai dokumen yang dapat digunakan dalam kegiatan pelatihan dan menjadi dokumen sejarah apabila ada revisi dari SOP ini untuk menggantinya dengan SOP yang baru. Fungsi SOP ada 5. Yang pertama, membantu untuk memudahkan pekerjaan para pegawai atau tim unit kerja. Kemudian yang kedua, SOP ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat apabila terjadi penyimpangan. Selanjutnya dapat berfungsi untuk memberikan pengetahuan mengenai hambatan yang akan dan sedang dijalani oleh pegawai. Kemudian dapat memberikan arahan kepada pegawai agar saling menjaga kedisiplinan dalam bekerja, karena acuannya bisa kita lihat di SOP, kemudian juga bisa berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja atau tugas, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Apakah dia sebagai pendidik atau tenaga kependidikan dalam lembaga sekolah atau madrasah. Prinsip SOP ada 6. Prinsip yang pertama yaitu konsistensi, karena tujuannya ini sebagai pedoman kerja, jadi memang harus konsisten dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu oleh siapapun dan kondisi apapun. Yang kedua, prinsipnya itu komitmen. Jadi harus ada komitmen antara atasan dan bawahan dalam melaksanakan SOP ini. Nah, prinsip berikutnya ini perbaikan berkelanjutan. Jadi SOP ini tidak bersifat kaku. Dia bisa fleksibel dalam artian ketika dalam pelaksanaannya harus terbuka. Jadi kalau ada yang perlu disempurnakan, maka SOP ini bisa diperbaiki atau disempurnakan untuk membentuk prosedur yang lebih efektif dan efisien. Itu ya, misalnya dalam alur legalisir ijazah itu ada alur yang tidak efektif. Maka alur tersebut bisa direvisi atau diperbaiki supaya menjadi efektif dan efisien. Nah, ini nanti bisa dilihat contohnya di software yang akan Ibu share di grup. Itu ada salah satunya bentuk alur pengurusan legalisir ijazah. Nanti bisa dilihat di sana. Kemudian prinsip yang selanjutnya, SOP ini mengikat. Walaupun dia tidak bersifat kaku, tetapi dia mengikat. Meskipun mengikat, tapi dia bersifat dinamis. Dinamis ini dalam artian bisa disempurnakan. Tapi dalam praktiknya, SOP ini memang bersifat mengikat bagi siapa saja. Apakah itu tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Jadi pekerjaannya atau tugasnya ini memang harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis dalam SOP, sehingga suatu waktu ada tim pengawas atau tim supervisor sekolah datang, ini memudahkan supervisi pengawas sekolah juga untuk melihat apakah kinerja dari tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dalam lembaga sekolah atau madrasah itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kemudian prinsip yang selanjutnya, ini setiap unsur memiliki peran yang penting dalam SOP itu. Jadi peran-perannya, misalnya setiap pegawai itu bisa melaksanakan perannya dengan baik dan tidak mengganggu proses yang lain. Jadi harus ada pembagian tugas yang jelas dalam SOP ini. Kemudian juga prinsip berikutnya ini
terdokumentasi. Jadi setiap prosedur yang tercantum dalam SOP itu hendaknya dilakukan dokumentasi yang baik, sehingga bisa dijadikan referensi bagi anggota lain yang membutuhkan kalau dia perlu disempurnakan. Jadi setelah disempurnakan, didokumentasi lagi, sehingga teman-teman yang lain bisa meng-cross-check ulang yang sebelum penyempurnaan dengan sesudah disempurnakan. Komponen manajemen madrasah dan sekolah pada dasarnya sama. Ini ada beberapa poin ya. Ada 7 poin. Poin yang pertama ini mengenai kurikulum dan program pengajaran. Kemudian mengenai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian juga mengenai kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelola hubungan sekolah dan masyarakat, kemudian manajemen layanan khusus berbentuk perpustakaan, kemudian kesehatan, misalnya UKS ya, usaha kesehatan sekolah, kemudian keamanan, seperti adanya petugas penjaga satpam, pos pengamanan, dan lain sebagainya. Nah, rinciannya ini juga akan Ibu share. Ini ada satu file dengan ini apa namanya tuh yang standar isi. Standar isi kan ada menyusun kalender pendidikan, kemudian menyusun kurikulum. Nah, di situ teman-teman nanti bisa lihat rincian dari komponen manajemen madrasah dan sekolah ini. Baik, sepertinya untuk materi kita hari ini itu dulu yang bisa Ibu sampaikan dan uraikan. Seandainya ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin mengajukan pendapat, respon, dan ada yang misalnya masih kurang jelas, bisa kita diskusikan kembali di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Ibu akhiri dulu video pembelajarannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.